Selamat pagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Berdasarkan hasil leveling daerah tercantum dalam Instruksi Mendagri nomor 34 tahun 2021 bahwa seluruh Jabodetabek masih berada dalam level 4 sehingga kegiatan belajar mengajar 100% masih dilakukan secara daring. Kegiatan hari ini adalah pencanangan vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil seluruh Indonesia itu Agustus ini. Sari berita pagi hari ini, kegiatan belajar mengajar di wilayah aglomerasi Jabodetabek masih terus dilakukan secara daring. Pemerintah Kabupaten Klaten juga mulai melakukan vaksinasi terhadap ibu hamil. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 20 Agustus 2021 bersama saya, Kristi Rustanto. Mengawali warta berita pagi hari ini, kami sampaikan sekilas berita utama. ...56 juta jiwa penduduk Indonesia telah menerima vaksin dosis pertama. Sementara 450.000 vaksin COVID-19 sumbangan dari pemerintah Belanda semalam juga tiba di Indonesia. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 akan memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di sejumlah provinsi non-Jawa Bali jika tidak ada perbaikan penanganan COVID-19 oleh pemerintah daerah. Kegiatan belajar mengajar di wilayah aglomerasi Jabodetabek masih harus dilakukan secara daring. Hal tersebut dikarenakan wilayah Jabodetabek saat ini masih berada dalam status level 4 PPKM. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Pradipta Adi. Saya ingin mengingatkan Penerapan PPKM di berbagai wilayah Indonesia masih terus digencarkan demi menekan penularan COVID-19. Meski berbagai sektor sudah mulai dilonggarkan, namun tidak dengan sekolah. Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan kegiatan belajar mengajar di wilayah aglomerasi Jabodetabek masih harus dilakukan secara daring. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, hal itu dikarenakan Jabodetabek saat ini masih berada dalam status level 4 PPKM. berdasarkan hasil leveling daerah tercantum dalam Instruksi Mendagri nomor 34 tahun 2021 terkait PPKM di wilayah Jawa Bali bahwa seluruh Jabodetabek masih berada dalam level 4 sehingga kegiatan belajar mengajar 100% masih dilakukan secara daring. Kegiatan tatap muka di wilayah Jabodetabek bisa dilakukan jika kondisi kasus lebih terkendali sehingga level daerah menurun menjadi lebih baik. Dan bagi daerah di Pulau Jawa Bali yang masuk ke level 3 dan 2 dan daerah di luar area Pulau Jawa Bali yang masuk level 3 dan level 2 dengan zona risiko hijau dan kuning dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan ketat, termasuk wajib sudah divaksin bagi tenaga pengajar dan peserta didik sesuai dengan surat keputusan bersama 4 menteri terkait pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, Kepala Sekolah SMA 5 Pekanbaru sambil menangis kepada Presiden Joko Widodo mengaku bahwa mereka dan anak-anak didik sudah sangat merindukan belajar tatap muka. Sudah tatap muka, Bu? Belum, Pak. Mohon izin, Pak. Kami sebetulnya sudah rindu dengan anak-anak kami, Pak. Kami sudah ingin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan kondisi anak-anak kita sehat walafiat. Presiden Jokowi pun berpesan bahwa jika nanti kondisi sudah lebih baik, para siswa dan guru sudah divaksin dan sekolah bisa belajar tatap muka, pemakaian masker tetap harus dilakukan demi mencegah penularan virus COVID-19. Kita semuanya berharap anak-anak itu segera bisa belajar tatap muka.
seperti disampaikan Bu Kepala Sekolah. Tetapi juga kita semuanya harus hati-hati, jangan sampai nanti pas dibuka belajar tatap muka ada yang terpapar COVID. Ini yang harus kita hindari. Oleh sebab itu saya titip agar yang namanya masker ini harus, meskipun sudah divaksin, tetap. Untuk diketahui, para siswa dan tenaga pendidik wajib mendapat suntikan vaksinasi sesuai dengan surat keputusan bersama 4 menteri terkait pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Selain itu, apabila seluruh siswa dan tenaga pendidik sudah divaksinasi, maka tidak menutup kemungkinan belajar tatap muka di sekolah dapat dilaksanakan secara terbatas. Pemerintah Kabupaten Klaten mulai melakukan vaksinasi terhadap ibu hamil untuk tahap pertama. Vaksinasi dilakukan terhadap 2.000 ibu hamil dari sasaran sebanyak lebih dari 4.000 orang. Kita akan simak laporan selengkapnya lewat Adam Susanto. Targetnya 2.000, di lokasi yang saya kunjungi ini ada kurang lebih 100. Di tingkat Kabupaten Klaten, pencanangan vaksinasi dilakukan oleh Bupati Klaten Sri Mulyani yang berlangsung di SD Kalisius Sidowayah, Klaten Tengah, yang bekerjasama dengan Persatuan Dokter Kandungan Indonesia. Demikian disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Tuti Nurharyanti, kepada wartawan. Kegiatan hari ini adalah pencanangan vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil yang dicanangkan seluruh Indonesia itu tanggal 19 Agustus ini. Kita bekerjasama dengan Persatuan Dokter Obstetrik, Dokter Kandungan. Seluruh puskesmas melaksanakan vaksinasi untuk lebih mendekatkan kepada sasaran. Tujuannya meningkatkan imunitas bagi ibu hamil terhadap virus COVID-19. Sasaran vaksinasi terhadap ibu hamil tersebut dengan usia kehamilan di atas 12 minggu sampai dengan 33 minggu. Kegiatan vaksinasi tersebut mendapatkan respon positif bagi para ibu hamil. Mereka merasa senang karena selama ini khawatir karena banyaknya ibu hamil yang meninggal karena terpapar COVID-19. Demikian disampaikan salah seorang ibu, Emilia, warga Semangka, Klaten. Dengan vaksin ini resiko untuk ibu hamil, ini kan khususnya untuk ibu hamil kan Pak, itu semakin sedikit ya Pak, yang terpapar. Soalnya kemarin kan sempat mendengar banyak sekali kasus ibu hamil itu meninggal karena sebelum melahirkan sudah terpapar COVID. Nah itu semoga dengan ini tuh ibu hamil itu makin sehat gitu loh Pak. Sebenarnya dirinya sudah cukup lama menunggu adanya vaksinasi terhadap para ibu hamil itu. Dirinya mendapatkan informasi adanya vaksin itu, kemudian merasa gembira. Sementara pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menargetkan 13.000 ibu hamil bisa segera mendapatkan vaksinasi setelah kasus ibu hamil di Yogyakarta yang terpapar COVID-19 jumlahnya lebih dari 1.000-an atau cukup banyak. Informasi selengkapnya kita simak bersama Paramita Putri. Yang terpapar COVID itu sampai hari ini sejumlah 1.490. Nah, saat ini menurut Kepala Dinas Kesehatan DIY Mbayu Mustianing Astuti, total ada 24.000 lebih ibu hamil. Namun dari jumlah itu hanya 13 ribuan yang bisa mendapatkan vaksin karena sesuai ketentuan ibu hamil yang bisa mendapat vaksin hanya yang berusia kandungannya 13 hingga 33 minggu. Pemain menegaskan vaksin bagi ibu hamil ini penting karena bisa melindungi ibu hamil dan janin yang ada di kandungannya agar tidak terjadi kematian maupun keparahan ketika mereka terpapar COVID-19. Mengingat jumlah ibu hamil yang terpapar COVID-19 di DIY juga cukup banyak. Nah, yang terpapar COVID itu sampai hari ini sejumlah 1.490. Nah, jumlah kematian ibu hamil itu di DIY 99. Dari 99 itu yang karena COVID ada sebanyak 67. Jadi berapa persen tuh? Hampir 70-an ya. Sementara itu, Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI DIY, Dr. Dian Rumukti Hati-Hati, bagi ibu hamil memang aman. Namun ada sejumlah syarat bagi
bagi mereka untuk bisa mendapatkan vaksin ini seperti usia kehamilan, juga mereka harus dalam kondisi sehat. Jika memiliki diabetes maupun tekanan darah tinggi, mereka bisa dikontrol terlebih dahulu dengan berkonsultasi dengan dokter masing-masing. Ya, harus tidak sakit tentunya ya, tidak demam, tidak diabetes, hipertensi itu kalau ada boleh, tetapi harus terkontrol dulu. Penyakit-penyakit autoimun terkontrol baru boleh. Jadi periksa dokter sampai penyakitnya istilahnya terkontrol ya, baru boleh. Vaksinasi bagi ibu hamil ini sendiri sudah berlangsung di DIY sejak 2 Agustus kemarin sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Selain vaksin bagi ibu hamil, DIY juga saat ini tengah mengejar vaksinasi bagi difabel. Vaksinasi juga diberikan kepada 20 mitra deradikalisasi dan 280 warga desa Menjing Karanganyar yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Arga Dirgantara melaporkan selengkapnya. Sebanyak 20 mitra deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengikuti vaksinasi massal di Desa Menjing, Kecamatan Jenawi, Karanganyar. Vaksinasi massal tersebut digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. 20 mitra deradikalisasi tersebut menjalani vaksinasi berbarengan dengan 280 warga penerima vaksin asal Desa Menjing, Kecamatan Jenawi, Karanganyar. Dalam pelaksanaan vaksinasi itu, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyampaikan diri meninjau proses penyuntikan vaksin bagi warga dan mitra deradikalisasi. Bahkan Komjen Pol Boy Rafli sempat mencoba mengikuti tahap pengecekan kesehatan. Kepada wartawan di sela peninjauan proses vaksinasi COVID-19, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyampaikan disediakan sekitar 300 dosis vaksin untuk penyelenggaraan vaksinasi massal kali ini. Menurut Komjen Pol Boy Rafli, pemberian vaksinasi ini merupakan bentuk ikhtiar untuk melawan virus COVID-19. Di sisi lain juga sebagai upaya mendorong percepatan vaksinasi dari pemerintah sehingga target capaian vaksinasi hingga 237 orang di akhir tahun sesuai keinginan Presiden Joko Widodo dapat tercapai. Jadi tentunya ini adalah sebuah ikhtiar bangsa kita untuk melawan virus COVID-19. Lebih lanjut, Kepala BNPT berharap para mitra BNPT dapat turut serta aktif mensosialisasikan vaksinasi kepada masyarakat luas sehingga dapat membantu menangkal adanya hoax atau misinformasi yang sengaja disebarluaskan kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Puskesmas Jenawi Budi Adiaksa menyampaikan vaksinasi massal ini merupakan vaksinasi dosis pertama bagi para peserta. Sementara jenis vaksin yang digunakan yakni vaksin AstraZeneca. Nantinya lanjut bukti pemberian vaksin dosis kedua 8-12 minggu ke depan pasca vaksinasi dosis pertama. Ya, ini dosis pertama. Kita vaksinnya AstraZeneca. Dan nanti kalau AstraZeneca kembali lagi dalam 12 minggu kemudian. Lebih lanjut, Budi menyampaikan secara keseluruhan di Kecamatan Jenawi sudah terdapat 6 desa yang menerima vaksin dosis penuh dan 3 desa belum menerima vaksin akibat terkendala ketersediaan vaksin Sinovac. Komoditas porang. Kami kutip dari kantor Berita Antara, salah seorang petani muda yang bertemu dengan Presiden bernama Yoyo Riono menyampaikan tentang besarnya prospek bercocok tanam umbi-umbian yang sekarang sedang naik daun tersebut, sehingga menarik minat anak-anak muda di Madiun untuk bisa menggelutinya. Menurut Yoyo, porang adalah komoditas yang menjanjikan karena tidak hanya umbinya saja yang laku, namun porang juga termasuk tanaman yang cukup mudah ditanam. Kepada para petani muda yang menemuinya, Presiden meminta agar mereka tidak hanya mengerjakan lahan pertanian saja, namun dapat mengolah porang hingga pasca panen, seperti misalnya menjadi keripik. Porang merupakan tanaman umbi-umbian yang memiliki banyak keunggulan selain rendah kalori. Ternyata juga bebas gula. Porang dapat diolah menjadi berbagai bahan makanan hingga bahan kosmetik. Banyak keunggulan yang dimiliki oleh porang, dan itulah yang membuat Presiden Joko Widodo menilai komoditas ini sebagai produk yang menjanjikan dan memiliki masa depan cerah.
Pemerintah juga akan mendorong pengembangan pengolahan tanaman porang. Selain untuk komoditas ekspor, porang yang awalnya dianggap sebagai tumbuhan liar di pekarangan rumah dapat dimanfaatkan sebagai alternatif makanan pengganti beras. Sehingga harapannya beras porang dapat menopang ketahanan nasional pangan nasional. Informasi ini kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 bersama Agus Wijananto. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Berisiknya suara mesin pengolah porang tak menyurutkan semangat Presiden Joko Widodo mendengar penjelasan tentang prospek pengolahan porang, sejenis tanaman umbi-umbian yang bentuknya mirip talas dan bisa diolah menjadi tepung. Saat meninjau pabrik pengolahan porang di Madiun Kamis kemarin, Presiden bahkan langsung memerintahkan Menteri Pertanian untuk serius mengembangkan tanaman ini. Karena menurut Presiden Jokowi, porang akan menjadi alternatif makanan sehat. Dan kita tahu porang ini akan menjadi makanan masa depan karena low kalori, low karbon, dan juga bebas kadar gula. Sehingga saya kira ini menjadi makanan sehat ke depan. Ini juga bisa menjadi pengganti beras yang lebih sehat karena kadar gulanya sangat rendah. Dan saya tadi sudah menyampaikan kepada Menteri Pertanian untuk betul-betul kita seriusi komoditas baru ini, komoditas porang, dan kita harapkan kita akan tidak mengekspor porang dalam bentuk mentahan, tetapi ini sudah setengah jadi, bisa jadi tepung. Insya Allah nanti tahun depan sudah akan menjadi barang jadi, yaitu menjadi beras porang. Perintah Presiden itu disambut baik Ketua Perkumpulan Petani dan Penggiat Porang Nusantara, Ngakib Al-Ghazali. Menurut Ngakib, ketika produktivitas tanaman padi kalah dengan pertumbuhan jumlah manusia, maka 20 tahun lagi komoditas porang akan menjadi kebutuhan pangan dunia. Kalau jumlah beras terus menurun, datanya menurun, penduduk bertambah. Nah, ketika beras semakin lama semakin habis, pada titik tertentu nanti itu bukan jadi perumahan, beras nggak bisa ditanam di tempat yang sulit-sulit, maka akan terjadi kelangkaan pangan. Harus ada sesuatu untuk mengganti beras. Nah, apa yang mau? Kemudian sekarang karena berasnya langka harus diganti dengan timun. Maka dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, porang menjadi kebutuhan pokok seluruh masyarakat sedunia. Ngakib berharap pengembangan komunitas porang ini dilakukan secara serius dan berkesinambungan. Karena Ngakib yakin, bila dalam 2 tahun ke depan porang sudah bisa dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai sumber makanan alternatif, maka Indonesia tidak akan ada lagi kelangkaan pangan. Sebab kata Ngakib, porang adalah tanaman ajaib yang bisa tumbuh di mana saja. Mudah-mudahan 2 tahun 3 tahun yang akan datang, porang akan sudah menjadi bagian dari apa yang kita makan sehari-hari. Ada 2 keuntungan. Keuntungan yang pertama, ketika sudah bisa kita mengalihkan makanan pokok beras, bukan mengalihkan ya, menambah substitusi saja. Kalau porang sudah menjadi substitusi beras, maka tidak lagi kita khawatir adanya kelangkaan pangan di negeri kita ini. Kenapa? Karena porang adalah tanaman yang ajaib. Hanya porang satu jenis tanaman yang bisa hidup dari ketinggian 1 meter dan permukaan laut sampai 1.700 meter. Namun Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suwandi, mengatakan selain mengoptimalkan pasar ekspor, pasar dalam negeri juga perlu ditingkatkan lagi. Sebab saat ini pasar domestik baru menyerap sekitar 10% dari produksi porang dalam negeri. Jika pasar domestik juga bisa dioptimalkan, nantinya produsen porang tak perlu lagi bergantung terus pada pasar luar negeri. Justru yang harus dipikirkan adalah peluang pasar baru 10% ini gimana masuknya. Mari kita bareng-bareng merubah mindset konsumen untuk dalam negeri saja, bahwa makanan olahan berbasis porang lebih bagus, lebih sehat, dan seterusnya. Ini market dalam negeri. Ini komoditas orientasi ekspor, diminati di luar aja minat kok, kenapa di dalam tidak, gitu ya. Dalam negeri peluangnya masih besar. Nah, kita bareng-bareng lah. Animo masyarakat sudah tinggi ini kita jaga dan kita tunjukkan betul bahwa produk ini lebih baik dibanding di yang lain. Pemerintah juga menginginkan agar Indonesia bisa mengekspor porang dalam bentuk setengah jadi atau sudah menjadi tepung.
dan bukan mentah. Ditargetkan tahun depan Indonesia sudah bisa membuat beras porang sehingga bisa menjadi alternatif sumber pangan masyarakat. Agus Wijananto, Pro 3 RRI melaporkan. Ya, nama porang ini kemudian menjadi terkenal dan ternyata punya banyak manfaatnya. Kami akan hadirkan juga komentar RRI pagi ini yang disusun dan disampaikan oleh redaktur senior. Seperti apa prospek tanaman porang yang menjanjikan, apalagi setelah Presiden Joko Widodo kemarin secara serius memperhatikan tanaman porang ini. Dan naskah disampaikan editor senior Pro 3 Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Di tengah suasana pandemi yang masih berlangsung, rupanya sektor pertanian masih tetap menjanjikan. Sebab bagaimanapun orang masih perlu makan. Bila beli mobil baru, baju baru, sepatu baru, traveling atau kendaraan baru dapat ditunda, tapi makan tidak dapat ditunda. Kemarin Presiden Joko Widodo menyebut tanaman porang atau iles-iles. Ini tanaman sebenarnya sudah ada sejak dulu di dalam hutan dengan nama lain Amorphopalus oncophilus atau juga disebut sebagai Amorphopalus Mulleri Blumi. Ini merupakan tanaman umbi-umbian yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan serat. Harga porang ini menarik. Kalau dalam bentuk umbi basah di dalam negeri sekitar 10.000 sampai 15.000 rupiah per kilogram. Sedangkan di situs Alibaba.com dijual sekitar 12.000 sampai dengan 22.000 per kilogram. Untuk bentuk kering sekitar 60.000 sampai dengan 100.000 rupiah per kilogramnya. Dalam 1 hektar panen yang bagus dapat mencapai sekitar 15 ton. Sedangkan bila diambil semua umbi dapat 30 ton, tapi bentuknya tidak standar. Kalau rata 15 ton dalam sekali panen dengan harga Rp12.000 per kilogram, maka didapat angka 180 juta sekali panen per hektar. Kementerian Pertanian mencatat ekspor porang periode Januari hingga 28 Juli 2020 sebanyak 14.568 ton dengan nilai 801 miliar rupiah. Sedangkan ekspor perdana porang pada tahun 2019 sekitar 644 miliar rupiah. Terus meningkat angkanya. Bila memang angka-angka tersebut pasti menggiurkan, apalagi saat orang banyak kesulitan ekonomi. Ajakan Presiden Joko Widodo pasti bagus, namun semua tentu melalui proses. Apalagi Presiden akan melarang ekspor umbi porang. Sekitar 40 juta rupiah sampai sekali panen. Kita dukung ajakan Presiden Joko Widodo untuk budidaya porang, apalagi konsumsi porang berguna untuk kesehatan dan industri. Demikian komentar, selamat pagi.